Kontrak Cinta 1 tahun, part 31. Butuh kepastian. Waktu terus berlalu. Hari ini Andra genap berusia 2 tahun. Ratu dengan semangat mengadakan perayaan bertambahnya usia putra semata wayangnya itu. Ia tetap menghargai Revan sebagai ayah dari anaknya. Oleh karena itu, laki-laki tersebut turut hadir beserta anggota keluarganya. Kebencian Ratu kepada Revan tidak seperti dulu lagi. Ia mulai membuka diri untuk memberikan maaf terhadap mantan suaminya itu. Ia sadar bahwa kebencian yang ada dalam hatinya tidak membawa ketenangan, tetapi justru sakit yang mendalam. Walaupun mereka bukan pasangan suami istri lagi, tetapi Revan masih tetap setia hanya mencintai Ratu seorang. Ia selalu berusaha agar ibu dari anaknya itu kembali menerima dirinya seperti dulu lagi. Kemajuan itu telah ia rasakan saat ini. Terima kasih sayang, karena kamu bersedia mengundangku dan keluarga. Revan berbincang berdua bersama Ratu setelah acara selesai. Sebutan sayang untuk Ratu masih tetap tidak berubah walaupun mereka sudah bercerai. Kalian juga keluarga Andra. Kamu sebagai papanya harus mendampinginya saat hari bahagia. Ratu mengembangkan senyuman. Kamu sangat pengertian sayang. Kenapa kamu masih memanggilku dengan sebutan itu? Bukankah kita tidak ada hubungan lagi? Kita hanya berperan sebagai orang tua Andra. Ratu ingin tahu jawaban Revan. Kamu sudah tahu kalau dari dulu aku selalu bilang kamu akan menjadi kesayanganku selamanya. Gombal banget sih, ngakunya sayang, tapi tega nyakitin. Kamu masih membenciku? Tanya Revan. Aku nggak tahu mas. Revan meraih tangan Ratu lalu menggenggamnya. Aku akan selalu setia menunggu kesiapanmu untuk menerimaku kembali. Aku sangat mencintaimu. Apa kamu tidak memiliki cinta lagi untukku? Ratu menepiskan tangan laki-laki itu. Sudahlah mas, aku lagi nggak ingin bahas ini sekarang. Aku mau nyamperin Andra dulu. Tadi mama gendong dia. Ratu hendak melangkah, tetapi Revan menghentikannya. Tunggu sayang, kenapa kamu selalu menghindar setiap aku menanyakan itu? Revan kembali menggenggam tangan ibu dari anaknya itu. Maafin aku mas, aku belum bisa kasih jawaban sekarang. Kenapa? Apa kamu masih sangat membenciku sayang? Aku mohon, jangan tanyakan itu sekarang. Beri aku waktu untuk membenahi diri. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, aku akan menunggu. Revan melepaskan genggamannya. Ratu pun beranjak dari tempat itu. Revan tetap mengharapkan keajaiban agar bersatu kembali dengan wanita yang sangat ia cintai. Ia sudah merasakan banyak perubahan yang Ratu tunjukkan. Ia makin bersemangat untuk tetap meyakinkan hatinya. Ia pun berjalan ke arah Ratu yang sedang duduk bersama anak dari mantan mertuanya. Ia ingin mendekatkan diri kembali dengan keluarga wanita yang dulu hidup dengannya. Ia akan membuktikan bahwa dirinya tetap pantas untuk Ratu. Selamat sore, Pak, Mah. Revan menyalami mantan mertuanya secara bergantian. Pak Arman dan Bu Bella tetap bersikap baik kepada Revan. Kedua orang tua tersebut telah melihat usaha dan pengorbanan sang mantan menantu dalam setahun ini. Mereka sangat tahu kalau Revan masih ingin bersatu kembali dengan Ratu. Duduk, Van. Pak Arman menawarkan untuk duduk di sampingnya. Terima kasih, Pak. Revan pun menghempaskan tubuh di samping ayah Ratu. Andra yang mengetahui keberadaan ayahnya langsung bersemangat dan menghampirinya. Revan terharu melihat sang anak yang tetap menyayanginya walaupun jarang tinggal bersama. Ia tahu kalau Ratu telah mendidiknya dengan baik. Sini nak, papa pangku. Revan mengangkat tubuh Andra lalu memangkunya. Pak Arman dan Bu Bella mengerti akan kebersamaan Revan, Ratu dan Andra. Kedua orang tua itu akhirnya memilih pergi dari tempat itu. Revan sangat bahagia mengetahui pengertian mantan mertuanya. Revan dan Ratu bercerita kepada Andra
Mereka mengajak sang anak bermain sambil tertawa bahagia. Ratu melihat anak dan mantan suaminya itu sangat akrab. Ada kebanggaan tersendiri yang ia rasakan melihat pemandangan tersebut. Waktu telah menunjukkan pukul 8:40 WIB malam. Andra telah menuju alam mimpi dari setengah jam yang lalu. Ia tertidur pulas karena kelelahan mengikuti acara ulang tahunnya tadi sore. Ia bersemangat karena banyak anak-anak seusianya yang datang menghadiri hari bahagianya. Sementara Ratu dan Revan memilih duduk di teras depan rumah. Revan mencoba bercerita tentang kisah mereka saat masih bersama dulu. Dua insan itu saling tertawa mengingat kejadian yang telah lama berlalu. Ratu bahagia mengenang masa itu. Aku tetap berharap agar kita mengulang kembali masa-masa indah itu bersama Andra. Dia pasti sangat bahagia kalau kedua orang tuanya tinggal bersamanya. Revan mencoba menyadarkan Ratu. Maaf mas, untuk sekarang aku belum bisa. Aku masih ingin hidup berdua dengan Andra. Ratu meminta maaf kepada Revan. Aku akan tetap setia menunggumu sayang. Revan meyakinkan wanita yang ia cintai itu. Saat Revan dan Ratu masih berbincang serius, tiba-tiba Bimo hadir. Revan sangat terkejut dan tidak menginginkan kehadiran laki-laki itu. Ia tidak rela jika wanita yang amat ia cintai dekat dengannya. Namun, berbeda dengan Ratu, dirinya memberikan sambutan dengan senyuman. Malam, Neng. Bimo tidak pernah mengubah panggilannya untuk Ratu. Malam, Bim. Jawab Ratu. Ada apa bro? Tanya Revan kepada Bimo dengan tatapan sinis. Aku biasa main ke sini. Bimo memberikan jawaban dengan santai. Untuk apa? Tanya Revan kembali. Aku sahabat Ratu dan ingin lebih dekat dengannya. Kamu gak perlu mendekati Ratu. Revan menunjukkan kekesalannya. Apa hakmu melarang aku? Kamu bukan siapa-siapanya Ratu, hanya masa lalu. Diam, dia ibu dari anakku. Tapi kamu gak berhak atas dia. Revan pun berdiri, lalu menarik kaos yang Bimo kenakan. Ratu yang menyaksikan hal itu, segera meminta mantan suaminya untuk tidak melakukan kekerasan. Ia sangat tahu seperti apa rasa tidak suka Revan terhadap Bimo sejak dulu. Ayah dari anaknya itu tidak rela melihat kehadiran sahabatnya. Bimo sosok yang sangat Revan benci. Ratu tidak tahu kenapa tebakan mantan suaminya sangat tepat tentang perasaan Bimo yang sudah lama terpendam untuk dirinya. Kebenaran itu terungkap ketika akhirnya teman yang telah lama ia kenal itu mengungkapkan perasaannya. Aku mencintaimu, Neng, ungkap Bimo beberapa bulan yang lalu. Aku minta maaf karena belum dapat membalas perasaanmu. Ratu kala itu memberikan penolakan. Aku akan sabar menunggu saat kamu akhirnya akan membalas cintaku. Jangan, Bim. Selama ini aku menganggapmu hanya sebagai teman, nggak lebih. Aku akan sabar menunggu sampai kamu membuka hati untukku. Ratu saat ini dihadapkan pada dua laki-laki yang memiliki perasaan cinta untuknya. Ia tidak ingin terjadi kesalahpahaman atau perselisihan antara mantan suami dan sahabatnya. Akhirnya, ia mengambil jalan tengah dengan meminta mereka berdua pergi dari rumah orang tuanya. Kedua laki-laki itu akhirnya beranjak meninggalkan rumah orang tua Ratu. Sementara itu, Ratu merasa bersalah kepada Revan karena belum dapat memberikan kepastian untuk kelanjutan hubungan mereka. Ia masih sangat bingung menentukan jawaban yang tepat atas permintaan ayah dari anaknya itu. Satu hal yang pasti, rasa sayang itu tetap masih ada hingga saat ini. Namun, mulutnya terasa kaku untuk mengungkapkan hal itu. Apakah Ratu akan kembali menerima Revan?